Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ulfa Samima. Saya mahasiswa Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, dalam 10 menit ke depan, saya akan sharing terkait pola pikir sistem dan bagaimana penerapan pola pikir sistem itu dalam penyelesaian berbagai masalah sistemik. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh terkait pola pikir sistem itu sendiri dan penerapannya seperti apa, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Apa saja unsur-unsur yang menyusun sebuah sistem itu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui secara keseluruhan apa itu pola pikir sistem atau apa itu konsep berpikir secara sistem terkait bagaimana memprioritaskan atau memfokuskan pemahaman kita kepada faktor-faktor yang mempengaruhi dan dinamika sistem yang menyebabkan terjadinya suatu permasalahan yang kompleks, yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan tersebut memberikan gambaran sehingga dapat membangun sebuah solusi yang tidak menimbulkan konsekuensi, melainkan dapat mendorong dinamika sebuah sistem yang sehat. Baik, berdasarkan buku pola pikir sistem, definisi dari sebuah sistem diartikan sebagai sebuah keterpaduan atau holism antar elemen atau subsistem yang saling berinteraksi, berintegrasi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk suatu tujuan tertentu dengan proses mekanisme, metabolisme loop feedback, input proses output tertentu dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu dengan mekanisme kontrol. Secara simpelnya, sistem diartikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain melalui berbagai bentuk interaksi dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan atau target yang telah ditentukan secara bersama-sama. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari sistem itu sendiri. Yang pertama, yaitu terdiri dari elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Elemen yang dimaksud di sini dapat berupa organisasi, kelompok masyarakat, konsep-konsep pemikiran yang saling memiliki keterkaitan sehingga menciptakan sebuah interaksi yang secara bersama-sama akan membentuk sistem itu sendiri. Setiap elemen dalam sistem memiliki sifat dan karakteristiknya tersendiri yang sangat berpengaruh terhadap sifat dan karakteristik serta perilaku dari sistem secara keseluruhan. Nah, yang kedua, adanya tujuan dan kesaling ketergantungan. Artinya bahwa terciptanya atau terbentuknya sebuah sistem karena adanya sebuah himpunan yang di dalamnya terdapat elemen-elemen dari berbagai bidang, organisasi, ataupun kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan di sisi lain, juga memiliki sifat kesaling ketergantungan itu sendiri, sehingga apabila dari salah satu elemen itu tidak terpenuhi persyaratannya, maka tujuan tersebut akan sangat sulit untuk direalisasikan. Yang ketiga, yakni adanya interaksi antar elemen. Nah, interaksi di sini karena terbentuk dari adanya tujuan atau target bersama yang ingin dicapai. Sehingga dalam merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya interaksi terkait kolaborasinya seperti apa, bagaimana tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut, apakah perlunya membangun sinergi yang baik, bagaimana membangun sinergi yang baik terkait kolaborasi, terkait dalam menciptakan kolaborasi serta integrasi antar elemen dalam mengupayakan terwujudnya tujuan bersama. Yang keempat yaitu mengandung mekanisme yang dapat disebut sebagai metabolisme. Nah, metabolisme suatu sistem terjadi karena adanya interaksi antar elemen dalam sebuah sistem
yang menyebabkan terjadinya transfer berupa informasi, energi, ataupun transfer materi atau massa. Nah, metabolisme yang terjadi di sini berupa input, proses, dan output. Dalam sebuah metabolisme, jika sebuah input dalam keadaan baik kemudian diproses dengan sebuah tindakan proses yang tepat, maka akan menghasilkan output yang baik pula. Tetapi jika sebuah input itu baik, namun prosesnya tidak mendukung untuk memproses input itu dengan baik, maka output yang dihasilkan tidak akan sebaik input tadi. Sehingga antara input, proses, dan output sangat saling bergantung satu sama lain. Yang kelima yaitu adanya lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dalam sistem berdasarkan buku pola pikir sistem didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya hidup sebuah sistem, di mana sistem memperoleh semua kebutuhan, baik itu informasi, energi, dan materi dari lingkungan untuk kebutuhannya untuk menunjang aktivitas dalam mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Selain menyediakan 3 sumber penting itu, lingkungan juga berisi sistem-sistem lain yang juga saling mempengaruhi satu sama lain sehingga akan menghasilkan dinamika sistem. Yang keenam yakni adanya kontrol berupa perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dalam merealisasikan sebuah tujuan dalam sebuah sistem perlu adanya perencanaan yang mendefinisikan terkait tujuan ya atau target secara detail sehingga dapat disampaikan secara eksplisit kepada seluruh komponen sistem atau elemen agar dalam pengimplementasiannya dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, dalam mengimplementasikan setiap perencanaan itu diperlukan tindakan monitoring yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perencanaan yang telah dibuat sehingga dapat diperoleh sebuah hasil capaian kerja yang dapat dievaluasi nantinya sesuai dengan indikator perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Yang selanjutnya berkontribusi terhadap outcome pada perencanaan strategis atau operasional selanjutnya. Baik, salah satu contoh penerapan terkait pola pikir sistem itu sendiri sebenarnya banyak. Namun pada kali ini saya akan mencoba mengaitkan pola pikir sistem itu terhadap bagaimana penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sudah hampir 1 tahun lebih Indonesia mengalami pandemi. Nah, di sini untuk penanggulangan COVID-19 itu sendiri diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Walaupun sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan di ranah kesehatan, namun penanggulangannya harus tetap bersinergi dengan semua pihak karena COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek seperti perekonomian, sosial, lingkungan, pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Sehingga keberhasilan penanggulangan COVID-19 di Indonesia itu sendiri sangat bergantung pada koordinasi dari berbagai bidang terkait. Bagaimana proses perencanaannya, pengorganisasiannya, penggerakan atau implementasinya seperti apa, bagaimana pemantauannya, sejauh mana proses perencanaan, sejauh mana pengendaliannya, serta evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. Maka, dalam proses perencanaan program untuk mencapai tujuan yang dalam hal ini adalah penanganan masalah COVID-19 itu sendiri dapat teratasi dengan baik, perlu adanya alur berpikir secara sistemik
terkait pemecahan masalah. Seperti diantaranya yang pertama, yaitu analisa situasi. Analisa situasi di sini dilakukan dengan melihat data persebaran, mencari informasi terkait kasus serta potensi yang ada di daerah yang dapat membantu dalam mempercepat penanggulangan COVID-19 ini. Misalnya, pada suatu daerah yang terjangkit, pasti masyarakatnya mempunyai kebiasaan dalam eh, budaya saling tolong-menolong. Maka budaya ini harus ditekankan lebih jauh lagi untuk saling membantu dalam menangani penanggulangan masalah COVID-19 ini. Seperti jika ada tetangga yang eh, terkena COVID, maka tetangga yang lain ikut membantu dalam proses seperti logistiknya, membantu dalam proses karantina mandirinya agar si tetangga tersebut dapat segera pulih. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimaksudkan di sini yaitu untuk mengetahui gambaran permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor tingginya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia itu sendiri tidak hanya dari faktor kesehatan, melainkan juga dari faktor sosialnya, dari faktor lingkungannya, dari faktor ekonominya juga menyebabkan uh, penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini sendiri, uh, maksud saya persebaran COVID-19 di Indonesia itu sendiri uh, persebarannya tinggi. Nah, yang ketiga itu menetapkan skala prioritas pada permasalahan. Dengan adanya gambaran permasalahan, maka dapat dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan sehingga dapat ditentukan prioritas masalah-masalah tersebut. Penanggulangan COVID-19 itu sendiri tidak hanya terbatas pada masalah di bidang kesehatan saja, melainkan meliputi banyak faktor yang mempengaruhinya seperti tadi ekonomi, lingkungan sosial, perilaku masyarakat, dan pelayanan di bidang kesehatan. Nah, dalam menetapkan skala prioritas ini, eh, keterlibatan dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dari penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Sehingga sangat-sangat diperlukan peran serta dari pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta untuk bersinergi dalam mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu dengan adanya keterlibatan dari semua pihak, maka penetapan tujuan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga penanggulangan dapat berjalan dengan optimal. Setelah ditetapkan tujuan, maka perlu adanya analisis alternatif atau memilih alternatif-alternatif lain untuk pemecahan masalah tersebut, sehingga pemecahan masalah COVID-19 ini tidak hanya berfokus pada satu bidang, tapi juga ke bidang lainnya. Yang keenam yaitu perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional di sini meliputi penyusunan kebijakan, prosedur standar. Nah, penyusunan kebijakan di sini ya terkait yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada awal masa pandemi seperti PSBB dan yang sekarang sedang diterapkan yaitu PPKM. Nah, dalam penyusunan kebijakan ini perlu adanya prosedur standar bagaimana kita mengimplementasikan itu di masyarakat, di seluruh masyarakat Indonesia agar penanggulangan COVID ini dapat dipercepat sehingga Indonesia akan bebas dari virus corona. Nah, sebelum menetapkan kebijakan ini, maka perlu adanya melakukan rapat koordinasi seperti memberitahu kepada masyarakat luas melalui media-media informasi bahwa virus ini akan bisa ditanggulangi jika kita secara bersama-sama bersinergi, saling bahu-membahu dalam menanganinya, dalam menyikapinya. Nah, setelah adanya koordinasi antar wilayah, antar masyarakat,
kita perlu melakukan pelaksanaan atau implementasi. Nah, implementasi di sini harus lebih ditekankan lagi karena implementasi ini merupakan titik terpenting dalam suksesnya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Setelah adanya implementasi, maka kita perlu melakukan monitoring apakah implementasi tersebut masih belum optimal atau apakah perlu adanya perbaikan-perbaikan selanjutnya yang akan dievaluasi untuk proses perencanaan berikutnya jika proses implementasi tidak berjalan dengan baik. Itu. Oleh karena itu, berdasarkan paparan saya tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa pola pikir sistem atau seseorang yang berpikir secara sistem atau sistem thinker itu tidak hanya melihat permasalahan dari satu aspek atau dari satu sisi, melainkan juga melihat dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, sehingga kita dapat mengetahui, dapat memperoleh suatu informasi mengenai permasalahan tersebut yang nantinya dijadikan sebagai gambaran untuk menetapkan solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.